Bu, nama saya Resti. Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya. Silakan Ibu perkenalkan diri. Baiklah, nama saya Ibu Nuriati. Baiklah, jadi saya akan mewawancarai Ibu mengenai supervisi pendidikan. Langsung ke pertanyaan pertama. Ibu sekarang mengajar di SD negeri berapa dan kelas berapa, Bu? Saya sekarang ini mengajar di SD Negeri 17 Pari 3 dan saya mengajar di kelas 3. Ibu sudah berapa lama mengajar di SD Negeri 17 Pari 3? Saya sudah 5 tahun mengajar di SD Negeri 17 tersebut. Menurut Ibu, supervisi pendidikan itu apa? Menurut saya, supervisi pendidikan itu adalah pengawasan berupa bimbingan atau tuntutan menuju ke arah perbaikan. Pernahkah Ibu disupervisi? Pernah. Siapa saja yang disupervisi? Yang disupervisi di sekolah itu adalah guru-guru dan tenaga kependidikan juga. Apakah dalam supervisi itu kepala sekolah mencari kesalahan dalam proses pembelajaran? Tidak, kepala sekolah itu melakukan pengawasan tersebut untuk kemajuan sekolah. Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan supervisi akademik di sekolah SD Negeri 17 Pari 3? Langkah-langkah supervisi tersebut, yang pertama kepala sekolah melakukan rapat terlebih dahulu dan selanjutnya memeriksa atau memantau administrasinya dan melakukan observasi dan selanjutnya dan berbagai macam kegiatannya. Nah, adakah manfaat yang dirasakan dari supervisi pendidikan menurut Ibu? Manfaatnya banyak sekali, terutama untuk kemajuan sekolah tersebut, agar sekolah tersebut bisa tercapai mutu pendidikan. Bagaimana keterlibatan guru dalam merencanakan berbagai program termasuk supervisi akademik sekolah? Keterlibatan guru dalam menyusun dalam program supervisi yaitu pengawas atau kepala sekolah menyusun supervisi terlebih dahulu dengan langkah-langkah kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari supervisi tersebut. Menurut Ibu, supervisi yang baik itu seperti apa? Supervisi yang baik itu adalah supervisi yang dapat menunjang. Maka dengan semakin guru tersebut menguasai semua bidang supervisi, maka akan lebih tercapai mutu suatu pendidikan tersebut. Apa hambatan atau kendala selama diadakannya supervisi? Hambatan ataupun kendala selama diadakannya supervisi itu seharusnya supervisi dilakukan oleh kepala sekolah itu minimal 1 bulan sekali. Tetapi hambatannya karena kepala sekolah itu banyak sekali kegiatan kepala sekolah di luar, misalnya rapat, jadi kepala sekolah melaksanakan supervisi itu kurang lebih 3 bulan sekali. Nah, terakhir, harapan Ibu setelah dilakukan supervisi untuk kedepannya apa? Harapan saya setelah dilakukannya supervisi, kedepannya agar mutu pendidikan tersebut lebih maju. Baiklah, terima kasih Bu telah meluangkan waktunya dan sudah mau berbagi informasi mengenai supervisi pendidikan. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Ayu Ningtyas NIM 2018 143038
Di sini saya akan membuat video wawancara dengan seorang guru yang berada di Air Saleh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan Pendidikan kelompok 4. Sebelumnya saya akan undang dulu narasumber saya. Silahkan masuk, Bu. Terima kasih, Bu, telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di wawancara saya. Silahkan, Bu, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunyarmi SPD, guru SD Negeri 10 Air Saleh. Saya ngajar di kelas 6. Jadi hari ini saya akan mewawancarai Ibu mengenai supervisi pendidikan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan yang nantinya akan Ibu jawab. Ya. Langsung saja ya, Bu, untuk yang pertanyaan yang pertama. Ibu sekarang mengajar di SD berapa, Bu? Saya mengajar di SD Negeri 10 Air Saleh. Ibu sudah berapa lama mengajar di SDN 10 Air Saleh? Saya mengajar di SDN 10 Air Saleh sudah 27 tahun. Sudah senior ya, Bu? Insya Allah. Ya, kebetulan Ibu Sunyarmi ini adalah guru saya sewaktu saya SD dulu. Nah, menurut Ibu, supervisi pendidikan itu apa, Bu? Supervisi pendidikan adalah proses kegiatan kepala sekolah dan guru sebagai penilaian kinerja guru dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, pernahkah Ibu disupervisi, Bu? Pernah. Siapa saja yang disupervisi, Bu? Kalau yang disupervisi itu biasanya seluruh guru kelas. Jadi hanya seluruh guru ya, Bu? Iya. PU tidak? Enggak. Iya. Nah, lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya. Apakah dalam supervisi itu kepala sekolah mencari kesalahan dalam proses pembelajaran, Bu? Tidak. Karena di sekolah saya itu kepala sekolahnya selalu mengutamakan istilah asah, asih, dan asuh. Jadi kepala sekolah itu dalam supervisi tidak mencari kesalahan-kesalahan guru ya, Bu? Tidak. Ya. Nah, lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan supervisi pendidikan di SD Negeri 10 Air Saleh, Bu? Ya. Yang pertama itu supervisi semua perangkat pembelajaran. Contoh ada silabus, program semester, program tahunan, ada namanya RPP, dan lain sebagainya itu. Kemudian yang kedua, supervisi dalam proses belajar mengajar, tentunya pada hari maupun tanggal yang berbeda. Nah, apakah manfaat yang dirasakan dari supervisi pendidikan menurut Ibu? Yang pertama yang saya rasakan itu tahu akan kekurangan kita. Ya. Kemudian untuk yang kedua, dalam supervisi itu bisa atau mampu meningkatkan kinerja kita sebagai seorang guru. Jadi supervisi itu sangat penting sekali ya, Bu? Sangat penting sekali, ya. Bagaimana keterlibatan guru dalam merencanakan berbagai program termasuk supervisi akademik di sekolah, Bu? Kalau masalah supervisi itu semua dewan guru selalu bekerja sama atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan berbagai program di sekolah guna untuk meningkatkan kemajuan sekolah. Jadi kerjasama itu penting ya, Bu? Harus, sangat penting sekali itu. Menurut Ibu, supervisi yang dianggap baik itu yang seperti apa? Supervisi yang saya anggap baik itu supervisi yang pertama bisa meningkatkan kinerja kita sebagai seorang guru. Ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa hambatan atau kendala selama diadakannya supervisi, Bu? Kalau yang saya rasakan selama ini kayaknya belum ada. Jadi selama ini lancar-lancar saja ya, Bu? Iya. Nah, harapan Ibu setelah dilakukan supervisi untuk kedepannya itu apa, Bu? Harapan saya mudah-mudahan
kinerja saya ini akan lebih baik lagi. Amin. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu. Bagaimana tindak lanjut supervisi di SD Negeri 10 Air Saleh? Untuk tindak lanjut masalah supervisi ini ya akan berjalan secara efisien dan berkesinambungan. Terima kasih Bu telah meluangkan waktunya dan sudah mau berbagi informasi mengenai supervisi pendidikan kepada kita semua. Itulah tadi video wawancara mengenai supervisi pendidikan. Sekali lagi terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.